Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Absen dulu ya. Absen dulu saja ya. Ya, Pak. Nurliana, Hadir. Raka, Tidak hadir. Ripa, Hadir. Rizka, Hadir, Pak. Cynthia, Hadir, Pak. Siti Aprida, Hadir, Pak. Siti Nurhayati, Hadir, Pak. Suci Wulansari, Hadir. Syafitri, Hadir. Triani Rahayu Dewi, Hadir. Wijaki, Hadir Pak. Julpa. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Kecuali Raka ya. Ya, Pak. Baik. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Amin. untuk tetap melakukan aktivitas. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua KM-nya siapa? Adam. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan apa namanya? Bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ntar ini kok mati ya laptopnya? Belum dicas kali Pak. Baterainya habis kali, Pak. Ada yang bisa dibantu ini? Dam, boleh bisa bantu Dam? Boleh. Gimana Pak? Ini gimana? Tahu nggak? Cuma ini. Ini udah nyalain belum? Ada nyala nggak sih? Rizka boleh dibantu? Bisa nggak Rizka? Oh, boleh, Pak. Sebentar. Ini emang udah nyala Krisnya. Error kali Pak. Cuma dinyalain lagi. Matiin dulu tak ini. Mana itunya? Emang tadi dimatiin? Ya. Ini gak nyala. Tuh habis itu. Nah, ada Pak. Dibuka aja dulu Pak ini. Apanya? Aku masih belum coba. Nanti kalau PLK aja cukupnya.
Windows P dulu coba. Cabut dulu kak. Awas. Sok jalankan jadinya. Sok jalankan jadinya. Terus duplicate. Nampak dulu. Nah, alhamdulillah sudah bisa ya. Alhamdulillah Pak. Baik, pada pertemuan hari ini kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang sudah baca-baca terlebih dahulu atau ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum Pak. Silakan. Ada yang tahu mungkin? Belum Pak. Belum tahu. Belum Pak. Nah, teks laporan hasil observasi boleh dibaca Rizka. Secara umum, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi diantaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta atau objektif atau kenyataan. Nah, jadi itu ya. Nah, sebelum melanjutkan materi lagi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat memahami struktur teks laporan hasil observasi dan mampu mempresentasikan struktur dari teks laporan hasil observasi sendiri ya. Nah, di pengertian ini kita bisa diringkas ya mengenai secara umum, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga disebut dengan melaporkan sesuatu berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, jadi melaporkannya itu sesuai fakta ya, berdasarkan dari pengamatan teman-teman. Adapun objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan. Nah, objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi yaitu diantaranya manusia, ya, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, hingga berbagai peristiwa. Nah, objeknya itu berdasarkan dari sekitar kita, ya. Dapat dipahami? Dapat Pak. Lalu selanjutnya yaitu struktur. Nah, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Di sini ada definisi umum. Nah, definisi umum ini, bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Nah, definisi umum ini biasanya berada di paragraf pertama yang memuat pengenalan mengenai objek yang diamati ya. Lalu selanjutnya deskripsi bagian. Boleh dari Pak bacakan? Deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di sini di deskripsi bagian ini membahas mengenai objek yang diamati. Nah, tentunya bagian ini mengandung fakta atau kebenaran dari pengamatan yang kalian telah lakukan ya. Yang selanjutnya yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat boleh dibacakan? Afrida, boleh? Deskripsi manfaat sendiri berisi tentang berbagai segi manfaat sekaligus beberapa sifat khusus dari objek yang dilaporkan. Nah, di deskripsi manfaat sendiri yaitu memuat kesimpulan ya dari
pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, deskripsi ini di deskripsi manfaat ini ada manfaat sendiri ya dari pengamatan yang telah kalian lakukan, dan ada kesimpulan. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Paham, Pak. Boleh? Pak, pada objek kajian yang diamati, apakah ada batasan tertentu? Terus, apakah objek kajian yang kita amati harus berdasarkan fakta juga? Nah, untuk objek yang bagaimana sih tadi? Pada pengertian ya? Nah, objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi ini harus pemahaman teman-teman yang kalian pahami, dan tidak ada batasan. Mungkin batasannya yaitu harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan pengetahuan teman-teman. Apalagi jawabannya tadi, Ti? Apa pertanyaannya? Maaf. Dan apakah objek kajian yang kita amati harus berdasarkan fakta juga? Nah, untuk objek yang diamati tentunya harus berdasarkan fakta ya. Karena di pengertian juga dijelaskan bahwa teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, Adam, boleh? apakah di dalam struktur teks laporan hasil observasi hanya memuat 3 struktur? Nah, di dalam struktur teks laporan hasil observasi, ya hanya memuat 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, lalu yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan. Ada yang ingin tanyakan lagi sampai sini? Yang lain ayo dong nanya. Kalau tidak ada, kita akan melakukan tugas secara berkelompok. Ya, Pak. Untuk materinya sudah selesai ya. Untuk kelompoknya kita dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok berarti 2 sampai 3 orang ya. Di sini ada berapa orang? 11 orang. Boleh berhitung deh. Satu baris ke belakang boleh nggak, Pak? Iya. Berhitung sajalah. Boleh. Ayo. 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada berapa? 4 ya? 4 jajar. Oh ya udah. Ini aja per jajar aja ya. Boleh. Tuh ke belakang apa ke pinggir, Pak? Ke belakang. Nah, di sini ada teks laporan hasil observasi. Nanti kalian baca dulu terlebih dahulu ya petunjuk belajarnya. Di sini ada nama anggota kelompok, tulis juga kelas dan jurusan kalian, lalu bacalah teks laporan hasil observasinya, lalu diskusikan bersama kelompok kalian ya, lalu diskusikan dengan guru jika terjadi kendala, lalu siapkan presentasi kalian dengan matang. Nanti dipresentasikan ya. Kelompok 1. Ya, parah banget. Kelompok 2. Jurusan apa? Kelompok 3. Teknik mesin. Makasih, Bapak. Kelompok 4. Teknik mesin. Silahkan ya dikerjakan. Nanti kalian tentukan struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut. Baik, Pak. Dapat dipahami? Paham. Ya. Untuk waktu 15 menit cukup atau kurang? Kurang? Cukup, Pak. 20 menit? 15 menit cukup, Pak. 15 menit cukup, boleh. Silahkan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Ya, Pak. Tidak dengar.
dulu tulis. Cici tadi kamu pengen nyobain aku mana? Itu sama si Mulyati. Ini aku ada. Lu kasih. SMP kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 apa ini? Kelas 8D ya? Iya, Iya, Pak. Kita itu bocah SMP. Oh iya. 8D. Nama anggota kelompok. Kelompok 1 siapa aja? Di sini ada Nurliana sama Frida. Frida. Boleh. Kakaknya nggak ada jurusan. Iya, ih. Apa? Mau ya? Jurusan. Nah, di sini ada jurusannya ya? Ada nggak? Itu coret aja, itu salah ketik. Kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa. SMP. Oh, SMP. Aku ganti kelas. Tapi lu nggak bisa. Silahkan kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, Siapa aja? Cynthia, Rizka, sama Ripa. Berarti yang ini itu ya? Jadi nulis belakangnya nggak ada lagi ya? Kalau ada satu sedikit. Ini ada sedikit Banjir. Ada yang keliru? Apa? Udah, Pak. Udah? Sudah. Silakan dilihat-lihat lagi ya. Barangkali ada yang ketinggalan atau nggak masuk. Tapi kita tidak ada nama kelompoknya. Kelompok Raul. Raul. Aku pakai nama hewan. Raul ada apa? Serigala. apa? Raul. Itu Pak. Raul. Ini apa? Raul. Ini ada sisi mana? Santuy ya? Raul. Kita mau pakai kelompok, nama kelompoknya apa ya? Taruhan. Kok Hidayah? Lidah. Hidayah itu. Hidayah. Kita membutuhkan Hidayah. Apa boleh minum nggak? Boleh, silakan. Minta dong. Dah. Mau apa? Keluar mau apa? Ya, Pak, ya. Oh, sendiri. Minta dong. Minta dong. Mau. Kalian mau? Udah, Pak. Berapa? Sudah? Talangin baik. Silakan untuk semua anggotanya ke depan ya untuk mempresentasikan. Iya, Pak. Mana dulu, Pak? Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Kelompok Hidayah. Kita kelompok apa? Pak, semuanya majunya, Pak. Iya, kamu kan jangan. Iya, semuanya. Kau terakhir, Rizka. Pak, tolong, Pak. Kamu dia boleh. Iya, aku di roasting. Wih. Belum. Oh, belum. Wah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai observasi daur ulang limbah rumah tangga. Nah, di sini untuk pernyataan umumnya itu di bagian awal. Itu daur ulang merupakan proses untuk menjadikan dari atas ini banyak cara untuk menyelamatkan bumi dari sampah. Salah satu melalui daur ulang sampah limbah rumah tangga. Daur ulang merupakan sebuah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas yang sudah tidak terpakai menjadi bahan baru,
Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan, penyortiran, pembersihan, dan pemprosesan sampah untuk diproses menjadi material baru. Baik, untuk deskripsi bagiannya ada di paragraf ketiga sampai keempat. Yaitu Sebentar, Bapak itu adamnya Adam. Hei. Perhatikan ya semuanya ya. Baik. Baik, pada pemahaman yang terbatas, proses daur ulang juga haruslah dapat menghasilkan barang yang mirip aslinya karena menggunakan material yang sama. Contohnya dalam mengolah limbah rumah tangga sederhana adalah mengolah kertas bekas menjadi kertas kembali dengan memiliki kesamaan kualitas. Proses daur ulang limbah rumah tangga lainnya adalah proses penggunaan kembali material untuk dijadikan produk yang berbeda. Caranya yaitu dengan mengambil bagian penting dan berharga dari sampah. Contohnya, baju bekas yang telah usang dan rusak diolah untuk menjadi produk lain seperti lap dapur, keset, pouch, dompet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat terdapat pada paragraf terakhir, yaitu manfaat daur ulang limbah rumah tangga sangatlah besar. Dengan melakukan daur ulang, setiap rumah tangga bisa turut mencegah adanya sampah yang sebenarnya menjadi sesuatu yang berguna. Jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, daur ulang jauh lebih bermanfaat untuk mengurangi bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, menghindari kerusakan lahan, mengurangi polusi, hingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Baik teman-teman, itu tadi hasil diskusi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan orang ada Rina Failah, Siti Nurhayati, dan saya sendiri yaitu Zulfa Hozia. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, yang bagian Baca dulu judulnya apa? judulnya judulnya itu pantai. Apa? Pantai. Pantai apa, Pak? Pantai. Nah, yang terakhir ada analisis berdasarkan struktur teks. Nah, jadi di paragraf pertama itu bagian pernyataan umum dan paragraf kedua itu deskripsi bagian, dan yang paragraf 3 itu deskripsi manfaat. Nah, di paragraf pertama itu pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batasan ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Jadi sifat pantai sama dengan daratan. Nah, menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Selanjutnya pada bagian deskripsi bagian, yaitu pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi bergunung-gunung yang disebabkan karena retakan memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar sehingga terjadinya tebing-tebing curam dan laut dalam. Yang terakhir di deskripsi manfaat, yaitu pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem yang kaya akan komponen abiotik.
Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara itu, komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasar, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak komponen lainnya yang ada di pantai yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan, seperti pasir yang dicampur dengan air laut, diolah menjadi garam, dan manfaat lain yang mungkin belum kita ketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2 ada kayak. Ayo kelompok 2. Ketuanya Triani lagi. Iya, belum nyala Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ini apa sih? Hasil Teks laporan hasil observasi kami ya. Di sini anggotanya ada saya sendiri Triani Rahayu Dewi, ada Suci, ada Adam. Lidah buaya kami mah. Definisi umumnya adalah lidah buaya atau yang biasa disebut aloe vera merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman lidah buaya memiliki khasiat yang luar biasa dan telah digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia sejak ribuan tahun lalu. Udah tak? Ya, buat definisi umum gitu. Ya, Untuk deskripsi bagiannya, lidah buaya biasanya tumbuh di tempat yang memiliki suhu panas. Kemudian tanaman berduri ini juga biasa ditanam di dalam pot maupun di pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Lidah buaya memiliki daun berbentuk runcing berupa taji, tebal dan pinggirnya bergerigi atau berduri kecil. Terdapat pula bintik-bintik pada permukaan daunnya dan panjang daun lidah buaya bisa mencapai 15 sampai 36 cm dengan lebar 2 sampai 6 cm. Lidah buaya juga memiliki bunga bertangkai berwarna kuning kemerahan atau jingga yang panjangnya mencapai 60 sampai 90 cm. terima kasih. Baik, untuk deskripsi manfaatnya. Adapun bahan yang kaya akan manfaat dari tanaman lidah buaya, yaitu berasal dari gel yang getah tanamnya dan getah tanamannya. Kedua bahan tersebut yang biasanya digunakan untuk obat-obatan. Manfaat lidah buaya yang paling terkenal sebagai pengobatan adalah untuk mengobati masalah kulit seperti rasa terbakar apabila paparan matahari, frostbite, iritasi, gatal pada kulit, hingga luka bakar dan psoriasis. Beberapa orang juga menggunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan perawatan rambut. Ya, itu pemaparan materi dari kelompok kami. Ditutup dengan topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Ini terakhir ya, kelompok terakhir ya. Oh, cuma berdua. Rakanya nggak ada. Modelnya dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks laporan observasi dengan judul permasalahan pertama termasuk ke dalam deskripsi umum. Banjir merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi saat sejumlah besar air menggenangi sebagian wilayah daratan dalam waktu tertentu. Kemudian untuk paragraf kedua termasuk ke dalam deskripsi bagian. Banjir terjadi akibat penebangan pohon secara liar dan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air hujan. Banjir menimbulkan dampak yang merugikan seperti dari ekonomi, kesehatan, hingga korban jiwa dan berbagai penyakit yang membuat kesehatan
warga terganggu. Kemudian untuk deskripsi manfaat paragraf 3 oleh Afrida. Sebelumnya Bapak, saya mau bertanya, kan di sini deskripsi manfaat ya. Terus judulnya permasalahan banjir, saya agak bingung. Jadi manfaat banjir emang ada manfaatnya ya Pak? Itu tuh bagian kesimpulan di bagian akhir tuh. Manfaatnya adalah untuk deskripsi manfaat di sini ada cara termudah untuk menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang aliran sungai. Dengan melakukan upaya tersebut, kita dapat mencegah banjir saat musim hujan tiba. Selain itu, menjaga lingkungan tetap bersih juga membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Sekian presentasi kelompok dari kelompok 1. Terima kasih semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, berdasarkan dari presentasi kalian ya, ternyata kalian sudah mampu memahami apa itu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, untuk memantapkan pengetahuan teman-teman dan sekalian mengevaluasi juga, kita akan melakukan games. Gamesnya itu quizzes. Silakan buka HP-nya ya. Ya Pak. Boleh. Ih, gak ada kuota Pak. Hotspot. Pak di hotspot Pak. Hotspotin Pak. Boleh. Boleh kan Pak? Jam 2. Apa? Ribu. Kamu lagi tetangga di tetangga. Bukannya orang Iya, dia 5.000 dah Pak. 5.000 Tentu ini tahu 1 hari. 1 hari kan? Kodenya apa Pak? Bentar ya. Saya kirimkan ke KM ya. Ya Pak. Iya. KM-nya siapa ya? Ada. Triani. Ih. Sudah ada tidak? Apa namanya? Ada Pak. Ada Pak. Apa sih namanya? Belum Pak. Pak, apa namanya, Pak? Namanya. Kamu nama apa sih? Dingin ya Allah. Oh, ini. Cino. Bapak Triani mau. Ditayangkan. Pak, harus banget Pak. Masih ada kuota Pak. Berani Gustaf. Udah. Ini kok gak bisa berubah sih ininya? Apanya ya? Jangan, Pak, jangan berubah. Kode gamenya tidak valid. Iya Pak. Boleh dibantu Rizka? Pak, soalnya Rizka pakai fotokopi Pak. Pak, kode gamenya Pak. Bentar ya. Bisa operator ya? Oh, proper warnet. Oh, Bos warnet. OP warnet ya? Siapa game tidak valid, Pak? Berisi kamu nanya. Kalau di sini buka rental PS. Laku. Kalian mau rental nggak? Enggak. Bisa. Mau ngambil aja. Kode gamenya Masa tidak kata Mas valid. sendiri? Bentar ya. Kan aku usaha. Kami pinjam aja Kak. Enggak bisa dong. Gak suka main. Aku maunya warnet. Iya, Iya, nanti aku sediain warnet sama ini rental PS. PSP. Nah, ini untuk ininya ya. Ini. Apanya? Kode game. Kode gamenya. Itu ada jawabannya itu. Ya, kode apa? Ya, Kode mana kode? Kodenya mana? Anak kambing sayur. Pasti. Hanya melanjutkan. Barcode-nya Pak. Sebentar ya. Nah, Nah. silakan. Pak, sebentar Pak. Aku mau buka Pak. Udah, Pak. 6 Pak. Tenang dong. Ih, Bapak itu barcode-nya. Ini tidak bisa kode 8. Bapak mau barcode aja apa ya? Masuk. Sudah. Sudah masuk semua? Ih, Bapak mau barcode. Belum. Ih, barcode. Bapak belum nih, Bapak sebentar. Itu kan ada kodenya. Ih, mau barcode. Manja, Iya. Pak. Aku udah mulai. Ih, Bapak ayo. Nah, Mulai. Masukkan nama kamu. Sudah semua ya? Ih, belum. Siapa yang belum masuk? Bapak itu sebentar. Tunggu. Oh, kamu ya. Ntar dulu atuh. Gue belum masuk. Apa? Sudah? Kalau siapa yang Belum, namanya Bapak. Siapa yang belum? Imuti. Rizka. Rizka, kenapa ada kenal apa? Siapa yang namanya Imu? Siapa yang namanya Imu? Kok punya aku nggak ada di sana? Ada. Sudah? Belum. Sudah ya? 11 ya? Belum nih. Belum Pak. Itu yang nggak pakai nama asli kayaknya mau nge-cheat deh. Iya, ih. Sudah semua? Ntar dulu Pak. Sudah ya? Udah.
Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aduh. Gas. Kemana ini Gas. gasnya? Gaskul. Oh, nggak ada suaranya. Oh, ada. Salah. Apa ya? Salah, boy. Imut siapa deh? Imut siapa deh? Kemana sih ngejawabnya? Kok ada dua sih, Pak? Apa yang itu? Apa yang mana kota? Bapak ini gimana? Silakan isi aja. Ketik jawaban Anda dalam gimana deh? Bapak gimana itu? Saya nggak ngerti. Silakan ketik aja isi Bapak clue dong. dari cluenya B. Benda. Silakan isi aja ya. Apa aku? Benda. Hah? Ya Allah, baru benar satu. Apa ini? Apa ini? Ini benda nih cukup nih. Nah, Emang benda benar loh. Benar? Ya, ini baru ini. Iya deh, benar. Ih, sama. Ih, pinter loh. Mana kamu nggak? Udah semua? tidak ketik aja. Mana ya Suci? Wih, aku di 2. Ya, salah. Sudah semua? Belum. Ih, Nuy, kamu jangan duluan dong. Weh, lihat gue, Suci WSW. Objek yang diamati dari Deskripsi manfaat atau kesimpulan yaitu berisi tentang berbagai manfaat sekaligus deskripsi bagian. Salah atau benar? Benar. tidak naik-naik. Ini apa deh? Belum. Sudah selesai? Kalau kok aku di bawah sih? Tiga orang pertama dapat apa, Pak? Pertama Pak. Dapat bintang ya. Maaf ya. Sorry. Sorry. Sudah, Pak. Sudah? Sorry ya. Aku udah selesai. Berapa soal lagi? Kuat guys. Ih, serius kamu. Yuk, duluan ya. Aduh. Sudah. Yang pertama itu Rizka Ada hadiah nggak, Pak? dapat bintang ya. Bintangnya untuk penghargaan berupa nilai. Nah, begitu ya teman-teman, untuk kebetulan hari ini sudah selesai untuk waktu pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya. Silahkan pimpin doa. Riani. Adam. Bisa nggak itu lah. Baik, setelah melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.